pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita masih beribadah online bersama hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangan, persiapkan hati yang baik ya. Yesus, kami akan mau memulai ibadah online ini. Tuhan Yesus berkati lausir-lausir dan teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Beverlyn atas doanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu sebelum kita memasuki puji-pujian berikutnya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak sambil duduk saja, kita mau menyanyikan lagu Awesome God. Nah itu tadi lagu yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat keren. Tuhan Yesus itu super awesome banget. Nah untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lasha nih. Hai! Hai Lasha, hai teman-teman semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis dapat dikalahkan. Sekarang yuk kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
kita bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan bagi kita. Menang atas dosa. Carmen setuju kan? Hai Aure, hai teman-teman. Setuju banget dong kalau nama Tuhan itu sungguh berkuasa. Kiranya kita juga dimampukan untuk menang atas setiap godaan dosa. Kita harus mau berjuang untuk melakukan yang baik dan yang benar, supaya hidup kita jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kristus adalah terang dunia, dan sebagai muridnya, kita dipanggil untuk menjadi terang juga. Masih dengan bangkit berdiri, ayo sambil sama-sama kita nyanyikan Jump into the Light. Teman-teman terus berjuang untuk melakukan apa yang baik dan benar ya, karena Tuhan kita adalah terang dunia, ya kan Ansel? Hai Awe, hai Carmen dan teman-teman. Iya, saya setuju. Tuhan adalah terang dunia. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sebab Dialah Allah yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Sing for Joy. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life.
Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us life. To give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih teman-teman sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama. See you. Wah, terima kasih ya puji-pujian itu semangat dari Aure, Carmen, dan juga Ansel. Wah, Loso senang banget anak-anak di rumah menyanyi dengan penuh semangat banget ya. Nah, adik-adik semua, kiranya pujian hari ini membawa kita lebih bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan juga biarlah kita bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa menyenangkan hati Allah kita. Nah, anak-anak boleh kembali duduk, siapkan hati karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you next week, bye-bye! Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lesu Sansan. Nah, sekarang saatnya apa? Saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Iya. Nah, semuanya sekarang duduk yang manis dulu semuanya. Duduk yang baik dulu, duduk yang tenang. Sudah? Sudah? Iya, good semuanya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikut dulu Sansan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama
Tuhan Yesus. Amin. Lesu Sansan hari ini mau tunjukkan sesuatu. Apa ini ya? Ini foto keluarganya Lesu Sansan. Foto Lesu Sansan sama papanya Lesu Sansan, mama, ya. Terus juga ada Cece, ada Meme. Karena Lesu Sansan punya adik perempuan, ada Titi. Lesu Sansan punya adik laki-laki. Nah, ini foto keluarganya Lesu Sansan. Apa itu keluarga? Nah, adik-adik semuanya punya keluarga loh. Ini punya papa, punya mama, punya Meme, ada yang punya Koko, ada yang punya Titi, ada yang punya Cece, ya. Wah, keluarga itu nggak selalu sama, beda-beda, ya. Ada keluarga yang besar, ya, yang kakek nenek juga ikut tinggal di dalam rumah. Ada keluarga yang kecil, cuma papa, mama, sama anak. Yuk kita lihat ya keluarga teman-teman kita ya. Ini keluarganya si Gisel. Iya, keluarganya si Gisel ada 3 orang ya. Gisel sama papa mama. Yuk kita lihat lagi keluarga siapa ini. Keluarga, iya ini keluarga teman kita ya, keluarga Peter. Nah, keluarga Peter ada jumlahnya 4 orang ya. Ada Peter sama papa mama. Dan Peter juga punya Meme, punya adik perempuan namanya adik Ebi ya. Keluarga siapa lagi nih ya? Wah ya, ini keluarganya Jordan. Ada 3 orang juga, Jordan sama papa sama mama ya. Yuk kita lihat lagi keluarga siapa lagi. Iya, ini keluarganya Jackson. Ada 5 orang. Selain Jackson sama papa mama, ada juga Cece. Jackson punya Cece Nicole ya. Punya kakak perempuan dan juga punya adik laki-laki namanya Jerome. Wah, keluarga itu tidak selalu sama ya, beda-beda ya. Ada yang jumlah anggotanya banyak satu keluarga, ada yang sedikit. Tapi nggak apa-apa, Tuhan ciptakan keluarga untuk kita bisa saling menyayangi, sayang satu sama yang lain. Nah, hari ini Lesu Sansan mau cerita soal sebuah keluarga juga. Keluarga siapa hari ini yang Lesu Sansan cerita? Yuk dengerin ceritanya Lesu Sansan ya. Nah, adik-adik, ini adalah Adam. Adam ini adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Supaya Adam gak sendirian, gak kesepian, Tuhan juga ciptakan Hawa untuk menemani Adam. Mereka dulunya tinggal di Taman Eden. Senang sekali, kalau lapar tinggal petik buah dari pohon mereka makan. Tapi Tuhan kasih mereka sebuah perintah. Apa bunyinya? Tuhan bilang, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Nggak boleh dimakan. Tapi suatu hari mereka tergoda untuk ambil dan makan. Mereka nggak taat sama Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Maka mereka nggak bisa tinggal lagi di Taman Eden. Tuhan harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Tapi Tuhan berjanji kalau suatu saat nanti Tuhan akan kirimkan juru selamat lewat keturunannya mereka. Jadi Adam Hawa punya anak, nanti anaknya punya anak, lagi punya anak, itu keturunan ya. Nggak tahu sampai keturunan keberapa, tapi Tuhan berjanji akan ada seorang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Nggak hanya Adam dan Hawa, tapi semua orang yang berdosa akan diselamatkan. Akan ada lahir juru selamat. Itu janji Tuhan. Beberapa saat setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan mengaruniakan seorang anak untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kasih nama Kain. Gak lama kemudian Tuhan kasih lagi anak untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menamainya Habel. Ya, jadi Adam dan Hawa punya 2 orang anak. Ya, yang kakak si sulung yang paling besar ini namanya
Kain. Adiknya namanya Habel. Nah, tiap hari Adam dan Hawa menceritakan soal Tuhan kepada Kain dan Habel. Bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana harus taat sama Tuhan. Kalau nggak taat, jadinya berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa. Wah, Adam dan Hawa mengajari Kain dan Habel supaya kenal sama Tuhan. Nah, Kain dan Habel pun bertumbuh jadi besar. Sudah besar sekarang. Kain menjadi seorang petani. Dia suka tanam-tanam pohon, suka ambil buahnya, bawa pulang rumah, ya. Si Habel jadi seorang gembala. Gembala itu dia urus domba. Ya, Habel suka ngerawat domba. Ya, dia kasih makan, diajak main dombanya. Nah, Habel seorang gembala jadinya, peternak, ya. Wah, udah besar mereka ya. Nah, suatu hari tiba saatnya mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kalau zaman dulu persembahannya bukan pakai uang, tapi pakai apa? Sesuai pekerjaan mereka. Kalau petani, maka kasih buah, kasih hasil-hasil pertanian kepada Tuhan. Kalau peternak, gembala, maka harus kasih binatang yang terbaik buat Tuhan sebagai persembahan. Kain buru-buru mengumpulkan buah-buahan dari hasil yang dia tanam. Tapi dia mengumpulkan dan mempersembahkan ke Tuhan hanya karena disuruh aja. Oh, disuruh Papa Adam kasih persembahan, jadi aku kasih nih, aku petik buah-buah, aku kasih. Kain seperti itu ya, tanpa hati yang mengasihi, hati yang percaya sama Tuhan. Kalau Habel memilih binatang yang terbaik dan dia mempersembahkan dengan hati yang mengasihi dan mau percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat isi hati Kain dan Habel. Tuhan akhirnya menerima persembahan si Habel dan tidak menerima persembahan dari Kain. Tuhan melihat Habel kasih yang terbaik, Habel juga percaya dan mau mengasihi Tuhan. Kalau Kain nggak kasih yang terbaik, Kain nggak mengasihi Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, maka Tuhan menerima persembahan Habel. Ketika Kain melihat hal tersebut, Kain merasa marah, kesal karena persembahannya nggak diterima. Juga dia iri sama Habel. Oh, punya Habel diterima sama Tuhan, punya aku nggak diterima. Kain marah, kesal, iri sama Habel. Lalu Tuhan bilang sama Kain, Kain, kenapa hatimu marah, hatimu kesal? Ingat, hati-hati ketika sedang marah, kesal, dosa bisa menguasai kamu. Kamu harus menguasai dan tidak berbuat dosa. Hati-hati ya, Tuhan memperingatkan Kain. Lalu Kain ajak adiknya, Habel, ayo kita pergi ke padang. Dan di padang, Kain memukul dan membunuh si Habel karena rasa marah. Kain berbuat dosa. Akhirnya Tuhan mengusir Kain pergi. Adam dan Hawa sedih. Karena apa? Karena anaknya membunuh membunuh adik. Kakaknya akhirnya harus pergi. Anaknya yang kedua, si Habel itu sudah meninggal, nggak ada. Adam dan Hawa sedih. Tapi Adam dan Hawa tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Adam dan Hawa tetap ingat ada janji Tuhan bahwa suatu hari Tuhan akan mengirimkan juru selamat melalui keturunan Adam dan Hawa. Tuhan menepati janjinya loh. Gak lama kemudian Tuhan mengaruniakan anak lagi kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kasih nama anak tersebut Set. Dari keturunan Set inilah nanti akan lahir Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Allah menepati janji.
tidak pernah ingkar janji, selalu menepati janji. Apa yang Tuhan bilang, Tuhan genapi, Tuhan tepati. Adik-adik, gak cuma waktu zamannya Adam Hawa aja, tapi sampai sekarang Tuhan selalu menepati janjinya. Banyak dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan janji-janji kepada kita, dan Tuhan akan menepatinya. Jadi adik-adik, kita mau belajar sama-sama ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kadang mungkin ada hal-hal yang tidak enak, ada hal-hal sedih yang terjadi, tapi kita mau percaya dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Salah satu janji yang ditepati oleh Tuhan adalah kedatangan juru selamat. Ya, Tuhan menepati janjinya. Juru selamat sudah datang. Siapa juru selamat itu? Tuhan Yesus. Dan Yesus datang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, menebus kita semua. Ya, dan Tuhan Yesus nggak mati. Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Dia Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Ya, Tuhan menepati janjinya, memberikan kita juru selamat, memberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama mau percaya kepada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menepati janji. Tuhan juga sudah memberikan juru selamat untuk saya. Tuhan, tolong saya untuk bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya aktivitas. Adik-adik, ada yang baru loh dari aktivitas. Apa ya? Nah, sekarang ada yang namanya mengumpulkan poin. Kalau adik-adik ikut ibadah sekolah minggu, mengerjakan aktivitas, setiap aktivitas nanti ada nilai poinnya. Buat apa poin-poinnya nanti? Poin-poinnya nanti bisa ditukarkan dengan hadiah, makanan, minuman. Wah, asik ya adik-adik ya, bisa kumpulkan. Nah, adik-adik mulai hari ini dikumpulin poinnya, nanti bisa ditukarkan di bulan September. Nah, ini bisa tukarkan poinnya dengan tadi ya, makanan, minuman, atau hadiah mainan. Ya, pokoknya seru. Adik-adik, gimana ya cara ngumpulin aktivitasnya? Nah, adik-adik bisa pegang aktivitas sudah dikerjakan, nanti terus foto, minta papa mama fotoin ya. Nanti papa mama kirim ke Lause mentornya masing-masing ya. Cara ngumpulin. Kalau adik-adik ngumpulin aktivitasnya hari ini, maka adik-adik bisa dapat tambahan poin 20. Wah. Nah, pengumpulan aktivitas ini Lause tunggu sampai hari Rabu. Jadi kalau kumpulin hari Senin, Selasa, atau Rabu masih dapat poin juga untuk tiap aktivitasnya. Tapi nggak dapat tambahan poin ya. Tambahan poin itu kalau adik-adik kirim hari ini, hari Minggu ini. Ya, adik-adik dikirimkan, maka dapat tambahan 20 poin. Kalau adik-adik kirimkan hari Senin, Selasa, Rabu, nggak apa-apa. Dapat poin dari aktivitas, tapi nggak dapat tambahan poin. Kalau kumpulnya hari Kamis, tidak dapat poin sama sekali ya. Jadi adik-adik kerjakan hari ini aktivitasnya ya, dan segera foto, minta mama segera kirim ke Lause ya. Ditunggu ya. Nah, adik-adik, kita hari ini ada 3 jenis aktivitas.
masing-masing aktivitas nilainya 20 poin ya. Jadi aktivitas pertama 20 poin, aktivitas kedua 20 poin juga, aktivitas ketiga 20 poin juga. Kalau adik-adik kumpulkan semuanya hari ini, maka adik dapat tambahan poin 20 juga ya. Oke, aktivitasnya apa? Yuk kita lihat sama-sama ya. Ini aktivitas yang pertama. Ingat ya, nilainya 20 poin kalau kerjakan yang ini. Nah, minta mama ambilkan yang lembar yang ini ya. Nah, ngapain lembar yang ini? Nanti minta mama atau adik-adik sudah bisa pegang gunting gambar yang baby ini. Nah, ini Adam dan Hawa punya anak lagi yang namanya Seth. Nah, ini Seth. Nah, adik-adik tempel nanti di sini. Nah, tempel. Terus yang sebelah sini gitu ya, yang sebelah sini adik-adik gambar salib. Terus adik-adik bisa warnai ya, untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan berjanji tadi akan mengirimkan juru selamat. Iya. Ini ada ayat hafalannya di belakang. Bisa baca bareng-bareng papa mama ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Mazmur 145 ayat 13b. Iya, Tuhan setia dan menepati janjinya. Itu aktivitas yang pertama ya. Aktivitas yang kedua, minta papa mama ambilkan aktivitas rumah satu ini. Ya, ini juga kalau dikerjakan nilainya 20 poin. Oke. Nah, kita buka ya. Nah, lihat ini. Allah menjanjikan juru selamat. Adik-adik ini ada banyak gambar. Adik-adik lingkari gambar yang berhubungan dengan cerita Alkitab hari ini. Ya. Lalu adik-adik juga bisa nih pakai cerita gambar-gambar ini untuk bercerita kembali cerita hari ini. Misalnya nih, ini. Wah, ini kan cerita hari ini ya, soal Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi lingkari. Oh, cerita soal apa? Ada dombanya nggak? Ada. Tadi kan Habel mempersembahkan domba. Jadi lingkari gitu ya. Oh, salib. Tuhan janji akan ada juru selamat salib ini. Nah, jadi lingkari gitu ya. Jadi lingkari gambar-gambar yang berhubungan sama cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa kalau setelah selesai kerjaan aktivitas, pegang dan foto, minta papa mama fotoin ya. Ini aktivitas yang kedua. Aktivitas yang ketiga, minta papa mama ambilkan yang ini. Nah ya, ini adik-adik bisa, kalau udah bisa pegang gunting, bisa gunting sendiri. Kalau belum bisa minta bantuan papa mama buat guntingin ya. Guntingin kotak-kotak ini. Ini soal gambar-gambar bahwa Allah menepati janji. Digunting semuanya. Setelah digunting ini kan ada bulat-bulat kecilnya nih. Pakai pelubang kertas ya, bulat-bulat kecilnya ini dilubangi. Nah, ini ada bulatannya kecil, dilubangi semua ya. Ini juga ada nih. Ini ya, dilubangi. Setelah dilubangi, pakai pita buat ikat. Ya, ikat ditali supaya gambarnya nanti bisa jadi kayak gambar gantung. Kayak gini ya nanti ya jadinya ya. Iya. Ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Ingat ya, kok sudah selesai dibawa dan kita fotoin papa mama. Nanti papa mama kirimkan ke Lause ya. Nanti ini dapat poin. Ingat kalau kerjakan aktivitasnya hari ini dapat tambahan 20 poin. Ya. Selamat mengerjakan adik-adik semuanya. Demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya melalui ibadah kita hari ini, kita semakin diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, dan kiranya hidup kita bisa terus dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, Lause Lanfang punya beberapa pengumuman penting ya. Lause mengajak anak-anak, boleh nih ajak papa atau mama atau siapapun yang dapat mendampingi kamu untuk menyimak beberapa pengumuman yang akan Lause Lanfang sebentar lagi sampaikan. Ya, boleh diajak, boleh diundang, silakan dipanggil, dan kita akan sama-sama menyimak bersama-sama. Pengumuman yang pertama, anak-anak,
pada semester ini sampai dengan akhir tahun nanti, sekolah minggu akan mengadakan sebuah kegiatan ya, sebuah acara yang menarik, yaitu Reward Bazaar Online. Wah, apa sih itu Lose? Oke, Lose jelaskan ya. Reward Bazaar Online akan diadakan 3 bulan dari mulai bulan Juli sampai kemudian di bulan September akhir. Nah, selama periode itu anak-anak akan mengumpulkan poin-poin. Poin apa nih Lose? Mungkin tadi sudah sempat disinggung pada waktu anak-anak mengerjakan aktivitas. Jadi, sekolah minggu berharap anak-anak semakin semangat di dalam mengikuti ibadah dan juga mengerjakan aktivitas. Ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan aktivitas yang diberikan, masing-masing ada jumlah poin-poinnya ya. Setiap minggu anak-anak ketika mengerjakan aktivitas, jumlah aktivitas itu berjumlah 60 poin setiap minggunya. Nah, anak-anak jangan lupa kerjakan aktivitasnya, dan jika sudah selesai, langsung kumpulkan kepada guru mentor. Paling lambat, guru-guru akan menerima pada hari Rabu setelah hari Minggu ibadah ya. Tapi nih, buat anak-anak yang ketika menyelesaikan semua aktivitasnya, lalu kemudian segera mengumpulkan di hari Minggu, wow, akan dapat tambahan 20 poin. Yeay! Jadi, semangat ya! Bazar online akan diadakan setelah anak-anak kumpul di akhir September. Anak-anak bisa tukarkan semua poin itu pada bazar online di akhir September 2021. Hadiahnya seperti apa? Rewardnya seperti apa? Akan diumumkan pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Ada apa lagi ya itu ya? Nah, ini berkenaan dengan pengumuman yang kedua. Pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10, sekolah minggu akan kembali mengadakan event ucapan syukur kenaikan kelas dan HUT BCS yang ke-8 tahun. Wow, acaranya, event ini adalah kita akan bersama-sama mengadakan ibadah ucapan syukur atas pertolongan Tuhan buat anak-anak yang sudah naik kelas dan juga untuk sekolah minggu yang berulang tahun 8 ya. Jadi anak-anak pada event ibadah, setelah ibadah selesai akan ada breakout room ya, mengundang untuk semua anak-anak bisa join dalam Zoom. Ingat, 10 Juli 2021 jam 10 pagi. Linknya akan diberikan kepada masing-masing keluarga lewat WhatsApp ya. Ditunggu ya linknya. Nah, acara yang akan dilakukan pada breakout room adalah anak-anak akan saling mengenal siapa nih teman-temanku di kelasku ya, di jenjangku yang naik kelas siapa nih. Nanti bisa lihat. Terus ada pengumuman-pengumuman. Salah satu pengumuman yang tadi adalah reward dari bazar online ya. Dan ada juga pengumuman lomba pemenang menggambar MOOC ya. Jadi buat anak-anak yang sudah menerima MOOC-nya, lalu kemudian juga udah dikirimkan spidolnya, silahkan menggambar ya. Buat anak-anak kelas batita sampai kelas 1, gambarnya terserah, tapi temanya itu party. Misalnya boleh gambar balon-balon gitu ya, boleh gambar misalnya hati-hati, atau misalnya bintang-bintang. Wah, boleh apa aja untuk anak-anak yang batita sampai kelas 1 SD. Tapi buat anak-anak yang kelas 2 sampai dengan 4 SD harus nih ya, temanya sama, harus bertuliskan namamu, lalu kemudian love BCS ya. Jadi misalnya nih, Lose Lanfang bikin gambar nih, namanya Lose Lanfang kan Lanfang ya, jadi Lose tulis Lanfang love BCS. Nah, itu digambar, ditulis pada MOOC, hanya hitam putih. Jadi anak-anak tidak perlu mewarnai. Kalau sudah, anak-anak jangan lupa ya,
kumpulkan kepada guru mentor fotonya. Lalu kemudian paling telat tanggal 8 Juli harus sudah dikumpulkan supaya masa-masa punya waktu ya, punya waktu untuk menilai mana nih buat 3 pemenang masing-masing kategori kelas 1 sampai Batita sampai kelas 1 SD, kemudian kategori yang kedua kelas 2 sampai 4 SD, kategori yang ketiga adalah kelas 5 dan 6 SD. Jadi masing-masing akan ada 3 pemenang. Tanggal 10 Juli pada waktu breakout room akan diumumkan siapa pemenangnya. Wah, ada hadiahnya loh. Hadiahnya tentu menarik sekali. Jadi silahkan join, silahkan bergabung dalam acara ini. Oke? Pengumuman yang ketiga. Kami Sekolah Minggu BCS Surabaya menyambut buat anak-anak, keluarga-keluarga yang baru bergabung ya dalam komunitas BCS Sekolah Minggu ya. Buat Bapak Ibu atau anak-anak yang mau ikutan ya bersama-sama bergabung dalam komunitas kami persilahkan untuk send message di Instagram ya, Instagram kami yaitu Sunday School BCS SBY. Nah, silahkan tinggalkan pesan di sana, kami akan memfollow up. Akan ada banyak hal yang akan kami infokan kepada Bapak Ibu atau anak-anak jika join ya, bergabung dalam komunitas kami. Termasuk misalnya ada event-event dan kalian tentunya juga ikut bisa bergabung bersama-sama. Dan pengumuman yang keempat, pengumuman yang terakhir, jika Bapak Ibu ingin memberikan dan anak-anak ya mau memberikan persembahan bagi sekolah minggu, silahkan Bapak Ibu, anak-anak dapat memberikan persembahan pada nomor rekening berikut ini ya. Ada nama, lalu kemudian juga nomor rekeningnya. Jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, kami persilahkan. Dan kiranya persembahan tersebut dapat kami kelola dengan baik dan kiranya menjadi berkat buat kita sekalian dan pelayanan Tuhan. Demikian ibadah kita hari ini dan juga pengumuman hari ini. Kiranya jika Bapak Ibu atau anak-anak yang belum jelas atau masih ada hal yang mau ditanyakan, silakan dapat menghubungi guru mentor atau kepada Instagram kami di message yang tadi yang sudah saya sampaikan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama hari ini. Kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan menaikkan segala pujian dan hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama-sama, To God be the glory. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah.